Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam. Amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ba'da puja puji syukur kepada Allah Rabbun Ghafur, salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, panutan kita, penuntun kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kita termasuk golongan umat yang berada di bawah benderanya Rasulullah SAW, pun bermunajat kepada Allah. Akhir napas kita di dunia ini mudah-mudahan berada di dalam husnul khatimah, dan akhir kalimat yang terucap dari lisan kita mudah-mudahan adalah kalimat syahadat serta pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memasuki hikmah yang ke-185 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubbama abbara 'anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika mutalabbisun illa ala dzi basirah. Rubbama abbara, terkadang menuturkan ibarat serta kalimat, anil makomi, tentang makom-makom ketasawufan, makom-makom pensucian jiwa, man istashrafa alaihi, ialah orang yang dekat atau yang hanya melihat makom tersebut dari jauh. Terkadang ada orang yang mengungkapkan ilmu tasawuf, bercerita tentang makom, bercerita tentang keadaan-keadaan orang-orang yang berjalan di jalan Allah, padahal mereka hanya orang yang melihat itu dari jauh, hanya mengintip saja, atau sudah berjalan dan baru mau sampai ke makom tersebut. Nah, kemudian yang kedua, wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi. Terkadang ada juga orang yang memberikan ibarat, memberikan penjelasan tentang sebuah makom dari tingkatan ilmu-ilmu tasawuf, perjalanan seseorang menuju Allah, yaitu man wasala ilahi, orang yang telah sampai pada makom tersebut. Wadzalika mutalabbis, hal tersebut samar, illa ala dzi basiratin, kecuali kepada orang yang memiliki basirah, kecuali kepada orang yang memiliki pandangan hati. Nah, ini hikmah yang ke-185 yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Coba kita bacakan syarahannya, penjelasannya seperti apa, kemudian hikmah yang bisa kita petik apa, dan mudah-mudahan tentu ini menjadi salah satu ilmu yang menambah juga rasa takut kita kepada Allah, menambah juga kezuhudan kita di dunia ini, menambah juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertambah ilmu tidak bertambah zuhud, bertambah ilmu
tidak bertambah rasa cinta kepada Allah, bertambah ilmu tapi tidak bertambah juga rasa takutnya kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan seiringan dengan bertambah ilmunya kita, bertambah juga rasa takut kita kepada Allah, bertambah juga rasa cinta kita kepada Allah, bertambah juga rasa rindu kita kepada Allah. La'allaka qad alimta anna ulama as-suluki yatadarrajuna lis-sayri ila tazkiyatin nafsil lati amarallahu biha. Kita sudah tahu bahwa ulama-ulama tazkiyatun nafs atau ulama-ulama yang bergerak menekuni bidang pensucian jiwa, pensucian hati, sebut saja seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hasan Imam Abu Hasan Asyadzili, Imam Abu Musa Al-Mursi, dan lain-lainnya, termasuk Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Ajibah, dan lain-lainnya. Ulama-ulama yang notabene-nya hidupnya dituangkan hanya untuk membersihkan jiwa mereka, dituangkan hanya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan hati dari hal-hal yang sifat-sifat yang bisa menjadi wasilah Allah murka. Karena kan dari sekian banyak hal, yang paling utama yang Allah perintahkan adalah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Semuanya akan rugi, semuanya akan binasa kecuali yang beriman. Dan yang beriman ini adalah salah satu amaliyah hati. Karena kalau iman pasti ada lawannya. Apa lawan dari iman? Ya enggak iman. Nah, kadang-kadang kan gitu jawab. Apa lawan dari iman? Lawan dari iman itu percaya. Berarti lawan dari iman banyak. Satu yang enggak percaya, kufur. Kalau tidak kufur ya mang-mang. Kufur, mang-mang merupakan penyakit-penyakit hati yang harus disingkirkan. Dan salah satu hal yang paling pertama Allah perintahkan kepada kita, illal ladzina amanu. Bahkan wa amilus solihah, sebelum beramal soleh, hatinya dulu yang harus ditata. Nah, sehingga banyak ulama-ulama yang berjuang membersihkan hati mereka, berjuang untuk menanam kesabaran dalam hati, berjuang untuk menanam kezuhudan di dunia, berjuang untuk menghilangkan iri dan dengki, berjuang untuk bersabar atas segala musibah yang Allah timpakan tanpa mengeluh sedikit pun, tanpa berusaha hati ini menolak sedikit pun, sampai pada titik ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Berjuang atau ujuk-ujuk? Ya berjuang. Perjalanannya pendek atau panjang? Panjang sekali. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa semua itu ulama lakukan dengan step by step, perlahan-lahan secara kontinu, yang memang amarallahu biha, Allah perintahkan. Berarti Allah perintahkan semua itu, perintahkan. Dari mulai Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was sholat. Hati dulu, amal dulu, Pak. Hati dulu gini. Sabar kan hati, wasolah kan baru amal perbuatan. Nah, sehingga wasta'inu bis sabri was sholat itu hal yang mudah atau enggak? Bisobrinya susah, Pak. Berapa kali kita diuji ke Allah, tapi tetap kan hati itu untuk kesabar susah. Padahal perjalanan dan perjuangan kita di masa lalu sudah tidak sekali dua kali Allah berikan timpaan musibah dan lain-lain sebagai pelajaran agar kita bisa jadi sabar. Ya, tapi tetap susah. Nah, akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berjuang membersihkan hati, wa aqadda da'wata ilaiha bi muhkami tibyanihi, dan Allah kukuhkan agar mengajak orang-orang agar membersihkan hatinya. Jadi dua perintah Allah. Satu, bersihkan hatinya. Yang kedua, ajak orang-orang untuk membersihkan hatinya. Khilala marohila yu'abbiruna anha bil maqamat. Di tengah-tengah perjuangan ulama-ulama tersebut, mereka terkadang menyampaikan nasihat kepada yang lain bahwa makom sabar teh seperti ini. Ternyata susah gening sabar. Nanti sudah sabar baru ridho. Mana yang paling tinggi antara sabar dan ridho? Kalau sabar maksakeun, kalau ridho sudah mulai terasa manisnya. Kalau sabar kan mesti paksa, beri maksakeun hati. Di awang-awang akan mendapatkan nikmat, tetapi nikmatnya nggak kesampaian. Kira-kira pedih nggak ke dalam hati?
Pedih. Di doa-doa, di munajat-munajat, dari mulai ikhtiar dohir dan batin sudah diselaraskan, tapi enggak kunjung juga tiba ijabah dari Allah. Itu kira-kira pedih atau enggak? Pedih. Nah, pedih tapi menahan keluh kesah disebut sabar. Tapi kalau sudah sampai pada titik, dia sudah paham. Mungkin aku bermunajat seperti ini, keinginanku A, tapi akhirnya Allah tidak diijabahkan dengan wujud A, tapi Allah ganti dengan B yang lebih maslahat dariku. Akhirnya dia menerima itu tanpa rasa sakit sedikit pun karena sudah paham kepada Allah. Nah, itu sudah masuk pada ranah ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Tapi bisakah sehari langsung beres? Oh, nyomal bisa. Perlu terus menerus seperti itu kita belajar. Nah, artinya perjalanan tasawuf itu adalah perjalanan seseorang dari mulai dia balik sampai dia meninggal dunia. Jadi bukan pelajaran yang hanya dikaji 1 semester, 2 semester beres berarti kita udah bisa disebut mutasawwifin nih, ahli tasawuf. Ya nggak bisa. Karena lebih kepada pengamalan apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Karena tasawuf adalah ilmu yang berbicara tentang rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pribadi pasti beda-beda. Kita anggap saja Allah itu dua, Pak. Allah itu dua jenis sifatnya. Yang satu sifatnya yang mengancam, yang satu sifatnya yang maha baik, yang memberikan nikmat. Sudut pandang kita bisa beda nggak, Pak, satu sama lain? Bisa sama-sama beda, Pak. Ada orang yang mau mendekat kepada Allah karena melihat Allah akan menyiksanya. Ada juga orang yang mendekat kepada Allah karena Allah akan mengelusnya. Kan dua-duanya ada di Allah, Pak. Allah punya Rahman, Allah punya Rahim, tapi Allah juga punya Qahar. Allah juga punya sifat-sifat yang dengan sifat tersebut Allah bisa menyiksa hambanya. Akhirnya kan kita punya dua sudut pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat dari sisi mana? Nah, sehingga itu tidak bisa hanya dalam penjabaran ilmu saja. Sudah sampai ranah zauq seseorang hamba, perasaannya kepada Allah, rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika ulama-ulama tasawuf berjalan menuju Allah, dia sampai di makom sabar. Setelah sabar dia ridho. Setelah ridho mungkin bahkan sampai pada makom fana. Sudah tidak ada lagi perasaan di dalam hati makhluk punya efek sama sekali terhadap apa yang terjadi. Semuanya hanya efek dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi sebab akibat di dalam perasaan hatinya. Semuanya adalah sebabnya Allah, akibatnya Allah. Itu makom fana. Kemudian ada lagi makom bako, sebab akibatnya sudah muncul tetapi hatinya nggak mau terlepas dari Allah. Nah, itu makomnya makom bako. Di tengah-tengah perjalanan mereka menjelaskan makom sabar seperti ini, makom ridho seperti ini, rintangannya yang akan dihadapi seperti ini. Di tengah-tengah jalan terkadang ada orang, Pak. Ada orang temanya sudah dia berlatih dengan bertaubat kepada Allah, istiqomah dalam melakukan yang sunat, yang wajib sudah tidak perlu lagi ditanyakan, yang sunat sudah tidak mau lagi ditinggalkan, yang haram ya sudah tidak mau dilakukan, yang makruh saja sudah dijauhan, yang mubah nggak pernah dilakukan kecuali mendapatkan pahala di dalamnya. Itu kan udah luar biasa, Pak. Ini kan susah sekali, Pak. Yang wajib nggak perlu ditanyakan, yang sunat sudah meningkat nilainya menjadi wajib, yang haram ya sudah dijauhan, bahkan yang makruh pun udah dianggap haram, boro-boro makruh, yang mubah saja yang tidak ada manfaat untuk dunia dan agamanya sudah ditinggalkan. Di tengah-tengah perjalanan ruhaninya tersebut, ia diberi kelebihan oleh Allah. Diberi kelebihan, doanya selalu ijabah. Atau ujuk-ujuk datang pangedoakeun anu lah, besok saya ada urusan anu ngedoakeun. Besok ijabah. Datang deui nu rek hajat. Punten lah ya, besok rek hajat panyarangkeun hujan. Aduh ya Allah, hejing mau ulah waka hujan sanes. Bukan enggak boleh hujan ya Allah, mah enggak hujan ngan alikeun lawe ka Cimahi. Kata ni mulia mah ulah. Besok teh diijabah. Menurut Bapak musibah atau nikmat? Di tengah perjalanan Bapak menuju mendekat kepada Allah, pek diberi ku Allah kelebihan. Kalau ngedoa diijabah, musibah atau nikmat? Bingung. Disebut musibah. Dahaya.
Nah makanya orang-orang yang hatinya bersih, ketika diberi kelebihan oleh Allah, hanya satu yang pertama kali datang ke dalam hati mereka, saya nggak layak mendapatkan ini, saya takut mendapatkan ini, malah menjadi penghambat saya mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka menganggap bahwa apa yang Allah karuniakan tersebut bisa mengganggu rasa nikmat mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga banyak ulama-ulama yang menjelaskan tersebut, tetapi yang mereka udah sampai pada makom itu. Nah, tapi ada juga yang menyampaikan, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang menyampaikan apa yang disampaikan seperti ulama yang sudah sampai, tapi sebenarnya mereka belum sampai. Nah, belum sampainya mah entah mereka tengah meniti mau sampai. Nah, ini yang disebut dengan man istasrofa alaih, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ada orang yang menyampaikan pesan ibarah, tapi mereka mau baru sampai. Yang kedua, ada orang yang menyampaikan ibarah dan mereka sudah sampai. Bahkan ada yang ketiga. Nah, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti namanya. Bahkan mereka untuk masuk kata kalimat man istasrofa alaihi pun enggak. Untuk mau sampai aja enggak masuk, yaitu orang yang hanya menjadikan tasawuf sebagai ilmu saja. Jalan mah henteu, ngan pengetahuan mah aya, ngan jalan mah henteu. Akhirnya mereka hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang berupa ilmu tasawuf, padahal bukan dari keadaan dan rasa di dalam hati. Nah, ini maksudnya apa? Disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini teh. Pertama, yang hendak disampaikan bahwa ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang hanya sampai ke otak saja, tapi sudah masuk kepada ranah amaliyah, yang dari dulu sampai sekarang gak ada satupun ulama tasawuf yang hanya ngaji saja, yang kayak kita ini Pak. Tapi insya Allah di bapak-bapak mau udah mulai di rumah masing-masing. Ya, kita kan kieu nya ulama tasawuf teh. Berarti dina Islam teh aya ilmu fikih, aya ilmu hadis, aya ilmu tafsir Quran, aya tafsir hadis, ada ilmu riwayat hadis, aya ilmu dirayat hadis, termasuk di dalamnya ada ilmu tasawuf. Hanya sebatas tahu gitu aja yang akan dapatkan faedahnya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada orang yang menyampaikan nasihat, ada yang mau sampai, ada yang sudah sampai. Bahkan ditambah Syekh Ramadan Al-Buti, ada yang mau sampai enggak, sudah sampai ke enggak. Ialah orang yang memberikan nasihat, yang nasihat tersebut dapat dari orang lain, atau menyampaikan nasihat yang nasihat tersebut adalah dapat dari nukilan para ulama di dalam kitab-kitabnya. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bukan itu ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf adalah ilmu di mana kita mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjajaki satu makom per makomnya. Nah, ini gini, Pak. Dalam Al-Qur'an Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum. Pernah enggak kita bersyukur? Darah rasaan cek urang mah syukur teh selalu dan mengucapkan alhamdulillah. Padahal syukur sejatinya syukur, kata orang-orang yang tasawuf, bukan seperti itu. Sampai disampaikan satu ibarat, saking mau bersyukurnya Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar Allah jangan turunkan rezeki ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Keun ya Allah, hari ini mah perek we heula. Perek lah merizkian makhluk teh, kan ku saya dihandle, kata Nabi Sulaiman. Arek naon ki gituan teh Sulaiman, saya pingin bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Tanya mangga arek gitu. Akhirnya kan semua hartanya itu digolangkeun, dipangmeserkeun makanan, semua makanan itu hendak dibagikan ke seluruh makhluk. Baru sepertiga dari seluruh makhluk yang ada di laut, semua pembendaharaan makanan sudah habis. Akhirnya sampai pada titik Nabi Sulaiman berucap, ya Allah, rasa-rasanya aku tak bisa menjadi hambamu yang bersyukur. Apakah? Itu baru bersyukur.
Tah, eta teh baru disebut bersyukur. Paham nggak maksudnya? Ayo urang apa? Udah bersyukur. Oh, udah kencang berarti. Karena pada titik seseorang tidak mampu, titik merasa seseorang sudah tidak berkuasa lagi, titik seseorang sudah lemah, apes, nggak bisa menunaikan syukur sebenar-benarnya syukur. Nah, disitulah titik dia disebut orang bersyukur. Pernah nggak dengar makalah Imam Syafi'i, Wafi Qaulin Imam Abu Bakar As-Siddiq? Kata mereka, orang-orang soleh ini, apa sih yang disebut dengan paham Allah itu? Apa sih yang disebut orang yang makrifat kepada Allah itu? Kata mereka, adamul idrokun, tidak pahamnya kepada Allah adalah paham sejatinya. Kumaha maksudnya? Tidak pahamnya seseorang, tidak bisa mengidroknya seseorang terhadap seluruh yang ada di dalam di zatnya Allah, maka itulah yang disebut dengan idrok sejati, makrifat sejati. Maka kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, apa itu idrok? Apa itu makrifat? Apa itu kenal dengan Allah? Orang yang disebut kenal, paham, dekat dengan Allah adalah orang yang merasa dirinya tidak bisa memahami Allah sepenuhnya, tetapi sesudah paham, sesudah mencoba. Jadi nggak bisa kita can ngaji, can naon, benernya liar geuning paham Allah, berarti saya udah marifat. Yang enggak ya, adalah orang yang sudah berusaha, namun sekuat apapun usahanya, akhirnya terbentur dengan ayat la yuhituna bi syai'in min ilmi, innallaha la yuhitu bi ilmi kulli syai', atau innallaha la yuhatu bi ilmin, Allah tidak bisa diliput oleh ilmu makhluknya, Allah tidak bisa diliput dengan pengetahuan makhluknya, nggak bisa. Sampai pada titik seperti itu barulah seseorang disebut makrifat, sampailah seseorang disebut idrok, paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya bukan bicara saja, ya kita termasuk di dalamnya, termasuk saya, termasuk kita semua. Ini kan disindir ku Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Hayo we saya ngomongkeun ilmu tasawuf ari mulai encan. Kan kayak gitu banyak. Hayo we ngaji ilmu tasawuf tetapi boro-boro mau ngintip dari jauh, boro-boro mau sampai ke makom itu, mulai saja belum. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada dua jenis orang. Terkadang menyampaikan sesuatu dia mau sampai. Yang kedua, dia menyampaikan sesuatu padahal sudah. Nah, kita di mana? Masuk belah nu ieu gitu. Nu ieu kan ente bisa, Pak. Mau sampai pun kita enggak bisa. Nah, sehingga ini ajakan halus dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Yuk, kita mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Pak Gintan, Pak. Dari hikmah yang ke-185 ini bahwa ilmu tasawuf sama artinya dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf sama artinya dengan ilmu tajwid, bukan ilmu yang hanya sampai di tenggorokan saja, bukan hanya sampai di otak saja. Bapak ngaji rukun sholat yang seberat 18, non wae hijina takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumaninah dan lain-lain. Hari sholat henteu. Ajeng naon? Ilmu tajwid non wae, ilmu tajwid ada nun mati dan tanwin, hukumnya bertemu dengan huruf izhar, huruf halak disebut izhar. Bertemu dengan yarmaluna, ya, ro, mim, lam, wawu, nun, disebut idgham. Ada yang bihunah, ada yang bila guna. Bertemu dengan ba, iqlab. Bertemu dengan huruf yang 15, sibdasana, kamjada, sahsun, korsama, ila akhirih, disebut ikhfa. Tapi tara maca, kira-kira ada nggak faedahnya? Nah, enggak. Kalau yang seperti itu saja, ilmu zahir saja tidak ada faedahnya, apalagi ilmu. Mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya, umumnya bagi kita semuanya. Mangga Pak, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga. Atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas, musyawarahkan bersama-sama, mangga. Tetapi cekap Pak, cekap gitu namanya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.